Presiden dari PKB Muhaimin Iskandar menjanjikan bakal menggelontorkan dana desa hingga 5 miliar rupiah untuk setiap desa jika menang kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengaku bakal memperjuangkan peningkatan drastis untuk dana desa tersebut pada pemerintahan baru jika terpilih. Kami sudah menghitung dana desa untuk 2023 ini 2 miliar rupiah per desa cukup. Bisa meningkat drastis 5 miliar rupiah per desa. Ini target yang ingin diperjuangkan di pemerintahan baru, kata Cak Imin di Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Saat berada di Jombang, Cak Imin bertemu dengan para kiai dan ketua DPC PKB se-Jawa Timur. Hal itu dilakukan sebagai upaya konsolidasi politik. Lantas di hadapan mereka, Cak Imin menceritakan pertemuan koalisi hingga deklarasi dengan Anies Baswedan sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk pemilu 2024. Cak Imin mengaku bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh secara mendadak dan diwarnai makan malam. Dalam jamuan makan malam itu, kata Cak Imin, muncul tawaran untuk bergabung menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Kak Sinen, Kak, menunjukkan Kak. Ini pesan apa Gus yang disampaikan di Anies Baswedan? Beliau ini ketua Dewan Syuro setelah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau ini tidak pernah berpolitik sama sekali, dari muda sampai sudah sepuh tidak pernah berpolitik, tapi begitu PKB lahir, beliau merasa terpanggil, akhirnya menggerakkan semua santri-santrinya, menggerakkan semua alumni-alumninya untuk langsung membesarkan PKB. Dan beliau ini kiai yang tidak mengenal politik, tapi dengan ketulusannya, insting politiknya jalan, menjalankan semua perintah-perintah kepartean dari sini, dari Jombang ini. Kami yang di Jakarta diremut oleh beliau. Sepeninggal beliau meninggal dunia, dilanjutkan oleh Kiai Himyati Rais yang dari Jawa Tengah. Almarhum juga, insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan mengganti Ketua Dewan Syuro. Masih proses mungkin sebelum mungkin Januari. Jadi ini pesan yang ingin disampaikan sebenarnya apa Gus? Yang pesan yang ingin disampaikan bahwa kiai-kiai itu punya kepemimpinan politik yang sangat unik, sekaligus tetap konsisten dengan tugas membina pesantren, satu kesatuan dalam perjuangan politik. Gus, ya, hal lain Gus, ini kan infonya besok penyidangan akan bertemu dengan Pak Anies di DPP. Nah, ini akan membahas apa Gus? Mematangkan konsep-konsep rencana pemenangan tentu saja. Yang kedua konsep-konsep tentang program-program ke depan pemerintahan yang akan datang, sekaligus mengkonsolidir peta-peta kekuatan yang kita miliki. Ini akan bertemu dengan Partai Nasdem juga Gus? Ya, untuk besok kayaknya hanya bersama PKB. Gus, sedikit ada imbauan dari Ibu Yeni Wahid terkait imbauan terhadap barikade Gus Dur untuk memberikan arah dukungannya terhadap dua bakal calon presiden sebelah, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Gimana nih Gus tanggapannya nih? Itu bukan urusan saya, bukan urusan PKB. 4 kali pemilu kan memang beda-beda. Tapi kalau sampai sekarang komunikasi dengan sendiri bagaimana Gus? Nggak ada masalah apa-apa sama PBNU memang nggak ikut-ikut politik, itu memang harus kita hormati. Kita juga jalan sesuai dengan kekuatan PKB sendiri. Jadi ya, semua it's okay. Terus pertemuan besok dengan Mas Anies ini apakah juga akan membahas tim pemenangan? Ya, mulai. Ada kandidat siapa gitu nggak Gus buat jadi ketuanya? Belum, nanti menunggu Bang Surya Paloh pulang. Tapi bakal menggandeng dari Purnawirawan TNI Polri karena kan 12 pasti juga kita akan menggalang semua kekuatan termasuk Purnawirawan. Termasuk besok membahaskan pertemuan dengan PKS. Pasti. Minggu depan akan ketemu dengan PKS ya Gus. Minggu depan akan kita follow up pertemuan dengan PKS.
Ya, ya udah. Makasih Gus. Ya Gus, siap Gus. Nginepnya di mana nanti? Siapa ya? Surabaya Gus. Pokoknya siap tempur juga. Oke, monggo silakan Pak Anies. Gimana ini? Mau jalan kemana? Tadi kan sudah soal Sunan Ampel ya? Iya. Apalagi? Pak Anies, sedikit Pak Anies, ini kan kemarin ini ada tampilan di salah satu televisi soal ada azan maghrib yang menampilkan salah satu baca pres Ganjar Pranowo. Nah ini disebut sebagai identitas politik atau apa sih? Gus Imin informasinya besok ketemu itu ya Mbak Yeni. Siapa yang? Jadi nggak ada agenda untuk ketemu Mbak Yeni. Targetnya ini apa Pak? Di sini Pak, apa yang pengen Ya berdoa mencari berkah dari Sunan Ampel sekaligus tawasul. Tawasul salah satunya adalah ingin mewarisi jejak perjuangan. Amin. Insya Allah. Pesan-pesan. Ya mari kita jaga, lestarikan dan sukseskan seluruh cita-cita perjuangan para wali-wali. Amin, 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 amin. Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur, Indonesia yang sejahtera. Gus Imin informasinya mau itu ya ke makam Gus Dur. Ya setiap bulan saya ke sana. Setelah ini ada rencana secara Thank you Bang. Sorry Mbak. Iya, siap Bang. Iya udah, lepas aja Bang. Lepas aja lah. Iya udah. Udah. Cie ketemu. Cie kenalan dulu dong. Kenalan dulu dong. Foto ya. Kenalan dulu dong. Tunggu kagak pakai seragam ya. Hah? Tahu. Kira si musuh itu? Iya, dikira punya. Iya. Ya, tanyain acara doang. Lebih ngikutin kita. Iya. Lebih greget yang ini ya, tampilan aja. Nanya tentang ini. Senang kapan pakainya nih? Buru-buru langsung. Aku baca itu soalnya tadi, jadi waktu mau masuk aku langsung. Iya. Kita pakai bandana aja yang pas di sono aja yang tadi doorstep dari gua. Sono aja. Doorstep Iya. dari gua aja dong. Iya. Dirapiin aja. Keluar dong. Iya nunggu keluar aja. Kita juga udah kagak dari sini kan. Sama ini kan di mobil aja foto KTP bahasa Inggris standar. Alah bodo amat dah KTP dah itu ntar. Iya dia nungguin. Bodo amat juga. Gua juga udah ngirim. Taunya pulangnya naik. Bagus tuh naik pesawat dan. Apa ndang? Handphone yang bagus tuh.